Halo teman-teman, selamat datang di channel Great Auto. Yes. Kali ini kami akan membandingkan SUV yang punya banyak kesamaan ya, Han? Iya, banyak kesamaan. Pertama, mereka adalah mobil dengan 2 baris bangku, artinya five seater. Kemudian dia punya rentang harga yang mirip-mirip. Mirip-mirip, 500 jutaan kurang sedikit. Ini berapa, Han? Ini 478,6 juta. Suzuki Jimny 5-door 2-tone alias yang paling mahal, Matic. Iya, Matic. Yang paling mahal. Sementara kalau Omoda 5 GT AWD, aduh. berapa? Ini 493,8 juta. Yang GT AWD, dan AWD itu yang membuat dia beririsan dengan Jimny karena di kedua mobil ini keempat rodanya bisa bergerak. Tapi memang ada perbedaan yang lumayan signifikan antara Jimny dengan Omoda. Tapi di titik itu teman-teman, sama-sama SUV, sama-sama 5-seater, harganya pun relatif mirip, dan dia juga berpenggerak semua roda. Itu layak untuk kami perbandingkan. Tapi memang teman-teman, kalau soal harga, Jimny sama Omoda punya karakter yang berbeda nih. Jimny memang lebih murah, sedikit lebih murah harganya. Sementara Omoda sedikit lebih mahal. Tapi di pasaran yang mungkin teman-teman juga tahu, gimana? Yang ini bisa naik nih harganya. Kalau yang ini mungkin aja turun. Iya. Jadi potensinya itu di luar dari harga yang eksak ya, di luar dari harga yang sudah ditentukan di price list. Jimny yang lebih murah justru ada potensi lebih mahal kalau digoreng tanda kutip. Sementara ini Omoda yang lebih mahal juga nggak mungkin untuk bisa turun dengan diskon dan lain sebagainya. Iya, betul. Gitu, sehingga di antara banyak highlight antar keduanya, kita perbandingkan mana yang kira-kira lebih pas dengan kebutuhan teman-teman. Ini ulasannya. Di luar dari banyak persamaan antara Omoda 5 GT AWD dengan Jimny 5-door, sebenarnya banyak juga perbedaannya ya, Mas. Banget. Karena keduanya sebenarnya berada di kelas yang berbeda, dan si Omoda ini lebih cocok sama Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara. Jadi dengan format 5-seater dan small SUV, dia lebih ketemu sama Grand Vitara dari HR-V RS, lalu Kia Seltos gitu ya. Tapi karena dia memiliki AWD dan harganya juga nggak jauh beda ya dengan Jimny 5-door. Jadi kita ketemukan dengan Jimny. Gitu. Dan supaya lebih fokus teman-teman, kita akan memperbandingkan secara apa ya? Plus minusnya. Iya, plus minusnya aja biar lebih mudah untuk menyaringnya. Iya, betul. Kita mulai dari plusnya. Kita mulai dari kelebihannya Jimny terlebih dahulu, dan pertama itu adalah off-roadnya. Ya, kemampuan off-road Jimny teman-teman itu menurut kami bukan hanya di generasi ini, tapi sudah terbukti seiring tahun di generasi sebelumnya. Iya, bahkan dari awal ya. Dari awal. Banyak banget sebenarnya di dunia, termasuk di Indonesia, mobil 4x4 yang capable. Iya. Tapi mobil 4x4 dengan heritage yang ukurannya compact, itu kami rasa Jimny yang selama ini memang sekuat itu. Iya, sekuat itu, benar. Gitu. Dan Jimny teman-teman, kita sudah uji di medan yang berat gitu ya. Untuk ukuran mobil standar yang menggunakan ban standar, Jimny cenderung bisa melewati banyak obstacle. Ya, pastinya ini bukan medan off-road berat yang masuk ke hutan gitu ya, kayak Camel Trophy, enggak. Tapi untuk sebuah mobil standar, Jimny adalah apa ya, Han? Kayak ready to off-road keluar dari dealer. Jadi kayak langsung aja mau dibawa off-road dari dealer bisa. Gas aja. Betul. Dan ini Han, dan semua fitur-fiturnya yang paling mahal kan memang si All Grip Pro kan, yang paling bernilai kan. Paling bernilai. Itu memang sangat mendukung ke kemampuannya melewati berbagai medan. Lalu juga ada ini Han, kayak fitur-fitur brake LSD, hill hold control gitu-gitu kan. Jadi intinya dia sangat capable. Di sisi lain Omoda teman-teman, dia juga punya mode off-road ya, Han? Dia punya mode off-road. Dia punya 3 mode sih sebenarnya, off-road, mud, sama snow. Tambahan dari eco, sport, sama normal. Gitu. Tapi memang kita pun juga sudah merasakan bahwa fitur ini membantu untuk Omoda melewati beragam medan. Tapi ketika kita bandingkan dengan Jimny di soal off-road gitu, Han, mulai terasa bahwa Omoda itu dual purpose yang cenderung ke on-road. Iya, cenderung ke on-road.
Dia lebih ke arah performa on roadnya. Ya, dan ada satu lagi Han, kunciannya Jimny ketika berhadapan dengan off-road. Ya. All Grip Pro-nya itu dengan transfer case yang punya rasio gear yang berbeda. Wah. Jadi dia punya forlow. Punya forlow kan, dia kan nggak punya. Iya, jadi di titik ini teman-teman, medan off-road adalah kelebihan yang dimiliki oleh Jimny. Nah, kelebihan kedua, Jimny itu punya desain yang benar-benar timeless. Dari dulu. Dari apa ya? Dari pertama kali sampai sekarang itu ngelihat Jimny itu nggak akan usang gitu ya. Panas ya? Panas. Gue lupa mulu. Dan dia sekarang mulai dari JB74 ini kan JC74 ya, yang panjang. Ini Han, yang model boxinya semakin kuat, jadi semakin timeless ya nggak? Iya, jadi semakin timeless, jadi kayak mengingatkan kepada Jimny yang dulu tuh, yang waktu pertama kali keluar. Tapi ini yang 5 door. Kita harus tekankan kalau yang lebih timeless itu ada yang 3 door. Iya. Gue pun juga gitu Han. Kalau pilihannya ini desain mukanya mirip, belakangnya mirip, bukan mirip ya, sama mirip, ya. Kecuali grill kan, warna grill. Terus belakangnya mirip, terus samping pun berbeda panjangnya gitu. Lalu kemudian ground clearance sama gitu. Ya, ini relatif mirip dengan Jimny yang JB74 yang 3 doors gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah dia sama menariknya, kita bisa bilang iya. Apakah ia sama potensialnya untuk menjadi timeless? Kita bisa bilang iya. Cuma teman-teman, yang juga perlu disampaikan adalah Omoda tuh sebenarnya juga banyak yang suka ya. Iya, Omoda banyak yang suka karena memang desainnya kan lebih ke urban, lebih ke sporty gitu ya. Tapi yang menurut gue nih ya, dari selera gue nih, Omoda tuh cepet usang gitu ya. Apalagi di dalamnya. Layaknya mobil modern, bisa tinggi hype-nya, tapi karena dia menurut kita kurang timeless, jadi bukan nggak mungkin juga bisa bosennya gitu ya, bisa cepet bosennya ya. Jadi menurut teman-teman gimana? Kalau soal desain Jimny menjadi kelebihan, apakah oke? Apakah jangan-jangan banyak juga yang mengatakan bahwa Omoda adalah mobil yang lebih enak dilihat sepanjang masa? Iya kan? Iya. Tolong tulis di kolom komentar ya. Poin berikutnya dari kelebihan Jimny adalah soal nama besar, teman-teman. Ini di luar dari soal produk sih. Ini lebih ke mindset. Lebih ke mindset ya. Jimny, teman-teman, itu legacy, heritage-nya, warisannya tuh nggak hanya di Indonesia tapi juga global. Dan itu ngebuat produknya secara apa ya, faktor X. Secara faktor X ya. Sangat menarik. Apalagi Jimny kan secara historisnya kan panjang kan. Dari awal gitu. Jadi kayak kalau di Toyota itu kan Land Cruiser-nya kan. Suzuki itu Jimny-nya. Betul. Dan itu berpengaruh ke banyak hal, termasuk dan terutama itu soal di Indonesia. Resale value, teman-teman. Kalau orang udah punya Jimny, kalau dia udah cukup gila untuk menjualnya lagi gitu ya. Kalau mau, itu pun mau ya. Pasti banyak yang mau, teman-teman. Sementara resale value Omoda, kami menduganya nggak akan sebaik Jimny. Iya, nggak akan sebaik gitu. Ini bisa menjadi kolektor item gitu. Sementara Omoda itu menjadi hanyalah salah satu mobil yang enak dipakai, tapi ada masa antusiasmenya ada masa gitu antusiasmenya itu. Apalagi Omoda kan banyak banget variannya kan. Ada Z, RZ, terus GT, FWD, GT AWD, apalagi yang E5 kan. Jadi kayak kurang spesial gitu. Apalagi kalau dibandingkan sama Jimny. Betul. Jadi soal nama besar juga yang terkait dengan resale value itu menjadi kelebihan dari Jimny, teman-teman. Keunggulan keempat dari Suzuki Jimny adalah jaringan after sales-nya yang sangat banyak dan juga sangat berpengalaman. Apalagi Suzuki di Indonesia itu kan sudah lama ya lebih lama beroperasi di Indonesia. Jadi kalau misalnya konsumennya butuh ke suku cadang gitu ya, atau mau butuh servis secara cepat gitu ya, jadi tinggal udah tenang gitu ya, lebih tenang gitu. Apalagi mesinnya K15 irisan sama R3 ya. Sama R3 sama XL7 gitu kan. Jadi kan lebih lebih adem gitu ya. Oke, Chery itu lebih baru di sini. Kalau nggak salah baru 2 atau 3 tahunan lah ya. Nah, tapi ada kemungkinan juga si Chery ini bisa mengembangkan jaringan after sales-nya itu lebih cepat ya mungkin ya. Betul, kita percaya teman-teman bahwa Chery itu niat untuk memberikan pelayanan terbaik ya di Indonesia.
mereka pun juga sedang mengembangkan jaringan dealernya secara lebih masif gitu ya. Cuma kalau dibanding sama Suzuki teman-teman seperti yang tadi Rehan bilang, yang sudah lebih dulu hadir di Indonesia, rasanya persebarannya belum sebaik Jimny. Jadi Suzuki. Jadi di titik itu memiliki Jimny rasanya jadi kayak lebih tenang gitu. Apalagi kalau pas lagi pleasure di pelosok gitu. Jadi soal after sales adalah ini nih, oke ini. Kelebihan selanjutnya dari Jimny, dia itu adalah collector item kan. Dari supply dan demand-nya yang nggak sebanding, yang lebih gede demand daripada supply, lalu dari kapabilitas off-road-nya yang keren, dan juga dari harganya yang bahkan nih dari harga 478 juta aja itu ada yang jual lebih tinggi, dan itu masih mau dibeli dengan inden antrian setahun. Ini menjadi suatu barang yang banget dikoleksi ya. Dan memang Jimny itu perlu mempunyai satu hal yang membuatnya lebih lebih gue banget gitu loh. Iya, lebih personal. Lebih personal. Dan di titik itu ternyata aksesorisnya banyak banget teman-teman. Jimny nggak hanya banyak tapi banyak banget. Banyak banget. Dari aksesoris originalnya aja nih dari Suzuki. Bahkan ada cover ban yang gambarnya badak ya. Sama tenda. Iya, badaknya bukan minuman ya. Iya, itu tenda. Lalu kemudian nih crossbar nih original nih teman-teman. Iya. Lalu grill yang kan logo tulisan S Suzuki. Kan? Iya. Kalau yang itu tulisan Suzuki. Artinya apa? Artinya ketika aksesoris itu yang mengeluarkan dari brandnya original gitu ya. Berarti soal build quality dan soal durability-nya, kepresisian nih itu terjamin. Tapi gitu. Di luar dari yang ini genuine SGI gitu ya. Ada juga beberapa aftermarket itu udah menawarkan parts-parts punya Jimny. Gua rasa bukan beberapa, Han. Banyak. Kalau cakupannya global dan Jimny itu global banyak banget. Termasuk ada Mega Jimny yang ini, Han, yang apa namanya? Yang snorkelnya itu nempel tanpa ngebor. Atau yang itu slick. Body kit dumped yang jadi Defender. Iya. Artinya ya kalau secara feel untuk mempersonalkan gitu ya, aksesorisnya gitu, kita rasa sih Jimny adalah kanvas yang jauh lebih menarik untuk dilukis. Saatnya Omoda membalas. Jadi kelebihan pertama dia adalah kapabilitas on-road. Dari segi dynamic driving ya, akselerasi juga. Dan ini memang didukung oleh mesin yang sangat-sangat bertenaga. 4 silinder, 1598 cc yang tenaganya 1600 ya. Yang tenaganya itu 197 dk dan torsinya 290 Nm. Iya, jadi 16 itu turbo ya? 16 turbo. Sementara Jimny teman-teman itu udah 15 NA, lebih kecil dan tanpa turbo. Makanya nggak heran kalau tenaga dan torsinya itu menjulang. Jauh. Dan ketika kami tes teman-teman untuk berakselerasi 0 sampai 100 km/jam sebentar. Jimny itu butuh 16 detik. 0-100. Udah kayak ngejar top speed. Sementara Omoda berapaan? Setengahnya dong. 8,8 detik untuk yang AWD. Tapi yang FWD 7,8 detik. Iya, karena memang AWD kan kita bisa mendapat kepastian dari grip kan. Tapi ada friksi yang bertambah kan, sehingga power loss. Artinya teman-teman, kalau dibanding sama Jimny, Omoda yang bisa berpenggerak semua roda ini tetap lebih kencang di 8 detikan. Lalu kemudian soal ini, Han, on-roadnya itu juga kita nikmati ketika dia bermanuver. Benar, dari manuvernya tuh enak banget ya. Apalagi di Omoda 5 GT AWD itu dapat mode sport yang juga mengatur bobot setirnya tuh jadi lebih berat. Jadi rasanya tuh lebih komunikatif di jalanan. Dan kita juga bisa sampaikan teman-teman bahwa Jimny itu mobil yang memang build untuk
off-road, makanya dia pakai leather frame gitu ya. Sementara ini monokok nih. Dia memang sudah rigid dari lahir. Dari lahir, benar. Jadi tanpa fitur-fitur pun dia memang sudah enak karena secara alami dia lebih kaku. Bodinya, lalu kemudian set suspensinya nggak perlu dibuat sekeras Jimny. Tapi dia sudah mampu mensupport kemampuannya bermanuver gitu kan. Soal set suspensi, ini empuk banget. Kemudian mesin yang bertenaga besar ditransfer ke 7-speed dual clutch. Dual clutch, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan bahwa mungkin off-road Jimny menonjol. Tapi kalau soal on-road, yang mana lebih sering ditemukan di kota gitu ya. Omoda 5 GT AWD lebih menyenangkan. Gitu. Nah. Kelebihan selanjutnya adalah fitur, dan memang Jimny itu punya fitur-fitur yang oke ya. Ada All Grip Pro, ada 6 airbags, ada Apple CarPlay, ada Android Auto. Tapi Chery Omoda 5 GT ini banyak pakai banget, banget malah. Karena ini ngelihat atasnya nih udah dapet sunroof gitu ya, lalu dapet wireless charger, lalu udah dapat Apple CarPlay, Android Auto, tapi udah wireless, speaker Sony, lalu apalagi ini di sini nih ada kamera ADAS, dia udah dapat Advanced Driver Assistance System yang lengkap, termasuk udah dapat Adaptive Cruise Control yang udah integrated Cruise Assist juga, dengan TJA Traffic Jam Assist. Jadi banyak banget. Kita akan panjang menyebutkan daftar fiturnya Omoda, tapi garis besarnya adalah teman-teman, Jimny untuk sebuah Jimny di generasi ini dia sudah jauh lebih baik. Dia bahkan lebih baik dari saudara 3 pintunya karena ini 6 airbag kan. Yang 3 pintu cuma 2 airbag bahkan. Tapi seperti tadi Rehan jelaskan, kalau di Omoda teman-teman, ini rasanya Jimny mesti mengakui lah, mesti angkat topi kalau fasilitas yang ada di Chery Omoda 5 GT AWD, panjang juga namanya. Itu jauh lebih lengkap, dan di titik itu kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa kelebihan Chery Omoda berikutnya adalah soal fiturnya. Teman-teman, kalau soal akomodasi, rasanya Omoda adalah yang lebih unggul. Kita tahu bahwa Suzuki itu sudah memanjangkan Jimny menjadi 5 doors, dan itu berarti sudah ada peningkatan dalam soal akomodasi dibanding sama saudara 3 pintunya. Tapi dalam konteks komparasi kali ini, Chery Omoda 5 adalah mobil yang lebih baik, teman-teman. Legroom sama headroomnya mungkin Jimny bisa mengimbangi ya. Bisa mengimbangi. Tapi kalau masuk ke bagian akomodasi barang, bagasi, ini lebih baik. Kemudian akomodasi untuk apa ya? Benda-benda kecil kayak misalnya HP gitu ya. Di sini ada cup holder juga di belakang. Ada cup holder juga, banyak di sana cup holder 2-an. Dibagi buat berlima. Di sini depan aja udah dapat 2. Kemudian HP bisa ditaruh di sini. Kalau di sana udah terbatas. Lalu di sini teman-teman, untuk mengakomodir barang-barang kecil pun juga bisa. Laci, glove box gitu ya, lebih besar. Door trim pun juga di sana door trimnya tipis banget. Buat dompet gue aja nggak bisa. Apa dompet gue yang tebel? Isinya tagihan tuh. Gitu. Intinya apa ya? Yang buat di pintu itu lacian door trim, bukan laci ya. Kompartemen door trim itu sangat tipis. Sehingga kita bisa mengatakan teman-teman, kalau soal akomodasi, Chery Omoda adalah mobil enak buat jalan jauh karena akomodasinya lebih asik kan. Dan juga duduknya di belakang lebih rileks. Itu juga penting tuh. Jimny itu jadi kayak ajudan nih, dari belakang tegak banget. Sementara kalau ini ya lebih santuy. Keunggulan selanjutnya dari Omoda 5 GT AWD adalah waktu tunggu atau indennya, yang relatif lebih singkat daripada Suzuki Jimny 5 door. Memang dari segi stoknya juga banyak ya untuk Chery Omoda 5 GT AWD, sementara Suzuki Jimny udah supply-nya sedikit, demand-nya gede. Harganya langsung just gitu kan, langsung digoreng. Mungkin gini teman-teman,
apa yang bisa kita dapatkan secara cepat dari Omoda means indennya gitu ya, mungkin bisa diberikan sama mobil lain di luar dari kedua mobil ini. Cuma masalahnya dalam konteks komparasi kali ini, Jimny-nya yang bisa kelamaan. Terakhir kami dengar meskipun harganya ada di tanda kutip digoreng gitu ya, tapi dia udah bisa inden setahun nunggunya. Setahun loh. Lama banget. Lama kan, sehingga di titik itu Omoda jadi terlihat cepat gitu. Tapi di sisi lain, ya buat kedua mobil ini jadinya kalau teman-teman mungkin butuh cepet gitu ya. Cepet ya. Ya memilih Omoda adalah pilihan yang lebih bijak. Karena Jimny antrinya yang lama. Lalu kemudian soal kenyamanan teman-teman, dan itu adalah milik Omoda 5 GT AWD. Betul. Ini mobil secara alami dia memang udah potensial Han. Dia menggunakan sasis monokok. Beda dari Jimny yang masih leather frame kan. Jadi leather frame tuh sasis yang terpisah, lalu ada bodi di atasnya gitu kan. Jadi kalau getarannya tuh bakal merembet gitu ya? Lebih merembet. Nah ini monokok teman-teman. Jadi secara natural dia tuh udah cukup kaku, sehingga kita membelok kencang pun mobil tuh kayak masih menyatu gitu kan. Masih enak gitu, masih ajak gitu kan. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa di on road Chery Omoda adalah mobil yang menyenangkan teman-teman buat bermanuver, buat zigzag gitu ya. Rasanya kayak lebih stiff, lebih enak gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah itu semua dicapai tanpa mengorbankan kenyamanan. Artinya suspensinya bisa tetap empuk ya Hana? Iya, ini suspensinya salah satu yang paling empuk yang kita pernah rasain. Dan ini ketemu speed trap gitu atau speed bump itu enak banget. Dan gitu dari apa ya, dari duduknya juga enak, apalagi ditambah ventilated seats ya. Betul. Jadi lebih nyaman. Ya memang Omoda 5 GT AWD ini sebuah SUV urban yang sangat nyaman. Nggak lepas dari grand design-nya sebagai SUV urban, sehingga teman-teman kita bisa mengatakan bahwa kalau teman-teman termasuk orang yang lebih antusias sama kenyamanan gitu misalnya ya, sama mobil yang bantingannya mesti sempuk mungkin agar asik sepanjang jalan gitu, Omoda 5 GT AWD di komparasi ini adalah pilihan yang lebih menarik dibanding Jimny. Selama bukan off-road. Selama bukan off-road. Jadi itu adalah fakta yang plus bagi Omoda. Dia lebih nyaman dari Jimny. Sekarang kita ada di akhir ulasannya teman-teman, dan untuk konklusinya kita dihadapkan dengan dua SUV yang memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun ada beberapa persamaan yang irisan kan. Dengan harga di bawah 500 juta ada dua pilihan, mau itu sebuah small SUV yang tenaganya besar dengan performa on-road yang sangat baik, dan juga dari kenyamanan yang oke dan juga fiturnya yang banyak, atau sebuah Suzuki Jimny 5 pintu yang nama besarnya itu sudah dikenal secara historis, dinaungi oleh brand yang sudah beroperasi lama di Indonesia, dan gitu dari off-roadnya juga udah bagus, dan suatu collector's item. Dan kenyataannya teman-teman, jelas masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Cuma ini bisa kita lihat dalam perspektif rasional emosional. Jimny teman-teman, di luar dari soal kapabilitas off-roadnya gitu ya, lalu kemudian kelebihan-kelebihan yang lain gitu ya, adalah mobil yang diincar, yang diinginkan sama mereka yang udah doyan sama Jimny dan punya uang buat membelinya gitu ya. Betul. Jadi mau sebagus apapun Omoda 5 gitu atau mobil SUV lain di Indonesia, kalau mereka sudah mau mengincar Jimny dan mampu belinya, ya udah beli Jimny aja. FBJ, fans berat Jimny. Betul. Sementara Omoda 5 itu adalah mobil yang secara produk lebih rasional. Ya mungkin secara off-road dia nggak seunggul Jimny, tapi on-roadnya dia luar biasa. Dia handlingnya lebih oke, kemudian masih juga diberikan kenyamanan yang bagus, fiturnya mengungguli Jimny secara signifikan gitu, termasuk ada ADAS-nya. Lalu kemudian dalam penggunaan daily driving yang itu lebih masuk akal, Omoda adalah mobil yang lebih menyenangkan. Jadi nggak ada pengorbanan yang terlalu besar ketika kita menggunakannya secara wajar dalam arti nggak off-road tiap hari gitu ya. Omoda adalah produk yang lebih rasional gitu. Tapi ya sekali lagi, yang beli Jimny
mungkin nggak mikirin Omoda dan yang mau beli Omoda mungkin atau bisa jadi kali ya. Bisa jadi bikin Jimny. Iya. Ya, punya perbedaan segmentasi. Iya. Gitu, iya kan? Iya, betul. Setuju? Apalagi setuju ya. Apalagi dengan harganya gitu ya. Omoda mungkin akan turun. Jimny nggak mungkin akan turun. Pasti akan naik. Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grito berikutnya. Terima kasih. Nux.